Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, aku Siti Eni Nuraini dari kelas 10 Kimia Industri A, nomor absen 29, akan mempresentasikan hasil kerjaku tentang seni tari. Jangan lupa ditonton ya videonya. Pengertian seni tari. Seni tari adalah suatu kesenian dengan media ungkap berupa gerakan. Berdasarkan kutipan dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tari merupakan salah satu bentuk kesenian yang mempunyai media ungkap atau substansi gerak melalui gerakan manusia. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni tari adalah aliran seni mengenai gerakan badan atau tangan dan lainnya yang berirama dan biasanya diiringi bunyi-bunyian seperti musik, gamelan, dan sebagainya. Pengertian tari menurut para ahli. Menurut Suryo Diningrat, ahli tari dari Jawa, mengatakan tari merupakan gerakan-gerakan dari seluruh bagian tubuh manusia yang disusun selaras bersama musik yang memiliki maksud tertentu. Menurut Sudarsono, tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak-gerak ritmis yang indah. Menurut Hedrina Cornelia Hartong, atau yang lebih dikenal dengan Corrie Hartong, seorang ahli dari Belanda yang menerangkan bahwa tari adalah gerak-gerak yang diberi bentuk dan ritmis dari badan di dalam ruang. Menurut Kurt Sachs dalam World History of the Dance 1933, menjelaskan bahwa tari adalah gerak yang ritmis, sehingga elemen dari suatu tarian adalah gerak dan ritme atau irama. Sejarah seni tari di Indonesia. Yang pertama, pada masa primitif. Masa ini dimulai sebelum adanya kerajaan di Indonesia. Oleh masyarakat era tersebut, tarian dipercaya sebagai sesuatu yang memiliki daya magis dan sakral. Gerakan-gerakan tari tercipta berdasarkan kepercayaan masyarakat. Beberapa contohnya adalah tari hujan, tari eksorisme, tari kebangkitan, dan sebagainya. Gerakan tarian pada masa ini diinspirasi oleh gerakan alam serta meniru gerakan makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Misalnya pula meniru gerakan binatang yang sedang diburu. Umumnya, tarian pada masa primitif dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama. Kedua, di masa Hindu-Buddha. Perkembangan kesenian tari di Indonesia kemudian berlanjut pada era kerajaan Hindu-Buddha. Gerakan tari pada masa ini dipengaruhi oleh unsur budaya para pedagang. Pada era Hindu-Buddha, tarian mulai mempunyai standar dan patokan, serta memiliki literatur tentang seni tari. Salah satunya adalah literatur atau paduan gerak tari yang dibuat oleh Bharatamuni dengan judul Natya Sastra yang membahas 64 jenis gerakan tangan mudra. Yang ketiga, masa Islam. Setelah masa Hindu-Buddha, sejarah tari di Indonesia berlanjut ke masa penyebaran agama Islam pada tahun 1755, saat kerajaan Mataram Islam terbagi dua. Pada era ini, tarian umumnya dilakukan pada saat hari raya. Pembagian kerajaan Mataram menjadi dua menjadikan seni tari sebagai salah satu wujud identitas mereka. Sehingga, tarian yang ditampilkan memiliki makna dan unsur khas dari masing-masing kerajaan. Yang keempat, di masa penjajahan. Kemunduran kesenian tari di Indonesia terjadi pada masa penjajahan karena situasi sosial yang kacau. Namun, seni tari tetap terpelihara dan diperagakan di istana kerajaan saat acara-acara penting berkaitan adat dan budaya. Pada masa ini juga tercipta tarian yang diilhami dari perjuangan rakyat melawan penjajah, yaitu tari Prawiroguni. Tarian ini adalah tari tradisional dari Jawa Tengah yang menceritakan kegagahan prajurit pada masa itu. Penari Prawiroguno menggunakan senjata dan tameng pelindung diri saat melakukan tarian. Yang kelima dan yang terakhir, di masa setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, perkembangan seni tari mulai membaik. Tari-tari sering digunakan dan dilakukan saat upacara adat dan keagamaan, serta menjadi hiburan masyarakat. Pada era ini, tari berkembang untuk seluruh kalangan, termasuk anak-anak muda yang mulai mempelajari tari tradisional dan tari modern. Unsur seni. Yang pertama, unsur utama kesenian tari. Sesuai dengan pengertian seni tari, tarian memiliki unsur yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu unsur utama dan unsur pendukung. Unsur utama terdiri dari 3 jenis, yakni wiraga atau raga, wirama atau irama, dan wirasa atau rasa. Sedangkan unsur pendukungnya antara lain ragam gerak,
ragam iringan, rias, dan kostum, dan pola lantai. Unsur utama kesenian tari. Suatu gerakan dapat dikatakan sebagai tarian jika memenuhi 3 unsur utama. Apabila salah satu unsur utama tidak terpenuhi, maka tidak dapat disebut sebagai tarian. Unsur utama tarian antara lain wiraga atau raga. Sebuah tarian harus memperlihatkan gerakan badan, baik posisi berdiri maupun duduk. Wirama atau irama. Seni tari wajib memiliki unsur irama yang menyatukan gerakan badan dan pengiringnya, meliputi irama musik dan tempo tarian. Wirasa atau rasa. Seni tari harus mampu menyampaikan perasaan melalui gerakan maupun ekspresi saat menari. 2. Unsur pendukung kesenian tari. Unsur pendukung tarian mempunyai fungsi sebagai pelengkap dan pemikat agar tarian nampak lebih menarik. Berbeda dengan unsur utama tari yang harus terpenuhi, unsur pendukung boleh tidak terpenuhi. Dengan adanya unsur pendukung dalam tarian, maka pesona saat tarian dipentaskan dan dipertontonkan akan lebih indah. Berikut ini adalah unsur pendukung tarian, yaitu pertama, ragam gerak. Sebuah tarian akan nampak indah jika seluruh anggota badan berkolaborasi. Tidak hanya tangan dan kaki, anggota tubuh lain dapat dikombinasikan, misalnya lirikan mata, raut, dan ekspresi wajah yang menyesuaikan dengan makna tarian. Hal ini akan menciptakan daya tarik sehingga tarian lebih estetis. Yang kedua, ragam iringan. Penambahan ritme atau irama berupa musik yang sesuai dengan jenis tari akan menciptakan paduan indah antara musik dan gerakan tubuh. Saat tari diiringi oleh musik, akan lebih indah jika ditambahi dengan hentakan, tepukan, dan teriakan dari penari. Rias dan kostum. Dalam sebuah pertunjukan tari, tata rias dan kostum menjadi bagian penting untuk menyampaikan makna dan rasa suatu tarian. Oleh sebab itu, tanpa riasan dan kostum, maka tarian akan terasa hambar untuk ditonton. Yang keempat, pola lantai atau blocking. Tarian akan lebih berseni ketika ada pola lantai yang teratur. Penari tidak harus berdiri pada satu titik dan dapat menyesuaikan atau berpindah tempat. Konsep seni tari. Berbagai jenis tarian memiliki konsep atau variasi yang terdiri dari ruang gerak, tenaga, dan waktu yang berbeda-beda. Berikut ini adalah penjelasan konsep kesenian tari, yaitu ruang gerak. Gerakan dalam suatu tarian memerlukan ruang gerak yang menyesuaikan dengan jenis gerakan yang akan dilakukan. Ruang gerak dapat berupa ruang gerak sempit dan ruang gerak luas. Penentuan ruang gerak dapat disesuaikan dengan jumlah penari, meliputi tunggal, berpasangan, atau dilakukan dalam suatu kelompok. Kedua, tenaga. Dalam melakukan gerakan tarian dibutuhkan tenaga menyesuaikan bentuk dinamis, ritmis, dan harmonis. Tanpa tenaga yang sempurna, maka tidak mungkin tari dipentaskan dengan baik. Beberapa jenis tarian memerlukan tenaga dengan intensitas kuat, sedang, dan lemah. Ketiga, waktu. Dalam melakukan tarian, terdapat estimasi sesuai gerakan yang ditampilkan. Tari dapat dilakukan dengan cepat atau lambat yang kemudian disebut tempo. Dengan berpatokan pada tempo, maka kesan dinamis dalam suatu tarian akan terlihat. Gerak dalam tari. Untuk menghasilkan gerakan tarian yang indah, maka dibutuhkan proses pengolahan atau penggarapan. Pengolahan unsur keindahan tersebut dapat bersifat stilatif dan distortif yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Gerak stilatif adalah gerak yang telah mengalami proses pengolahan menjadi lebih halus yang mengarah pada bentuk yang indah. Gerak distortif adalah pengolahan gerak melalui proses perombakan dari gerakan asli dan merupakan salah satu proses stilasi. Dari hasil pengolahan gerak melalui proses stilasi dan distorsi, maka lahirlah dua jenis gerakan tari, yaitu gerak murni atau pure movement dan gerak maknawi atau gestur. Gerak murni adalah gerakan tari yang pengolahannya tidak mempertimbangkan suatu pengertian tertentu. Hal yang menjadi pertimbangan utama adalah keindahan gerak. Gerak maknawi adalah olah gerak tari yang mengungkapkan kandungan dengan maksud tertentu, selain keindahannya. Gerak maknawi juga disebut gerak gestur yang bersifat peniruan imitatif dan mimitatif. Imitatif adalah gerakan peniruan dari binatang dan alam, sedangkan mimitatif adalah gerak tiru dari gerakan manusia.
Dalam gerakan tari ada beberapa contoh yang termasuk gerakan maknawi, yaitu trisik dan gedih, yang merupakan stilasi atau distorsi dari gerakan berjalan dan berlari. Kemudian gerak sawang, yang menjadi gambaran gerak melihat atau memandang, serta gerak lambean, yaitu gerakan merias diri. Jenis seni tari. Tarian dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis atau berdasarkan faktor tertentu, misalnya jumlah penari dan genre atau aliran tari. Berikut ini adalah jenis seni tari berdasarkan jumlah penari yang melakukan, yaitu tari tunggal atau solo. Adalah tarian yang dibawakan oleh satu orang penari. Tari berpasangan atau duet adalah tarian yang dibawakan oleh dua orang penari secara berpasangan. Tari berkelompok atau grup adalah tarian yang dibawakan oleh banyak orang dalam kelompok. Sedangkan jenis tari berdasarkan genre atau alirannya antara lain. 1. Tari tradisional. Tarian tradisional yaitu jenis seni tari yang diwariskan secara turun-temurun sehingga menjadi budaya. Tarian ini mengandung nilai-nilai filosofis seperti kepercayaan, keagamaan, kepahlawanan, dan sebagainya. Tari tradisional bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu tari rakyat atau daerah yang berkembang di kalangan masyarakat umum dan biasanya menjadi simbol kebahagiaan dan sukacita. Misalnya tarian untuk merayakan panen melimpah dan menjadi tradisi di musim berikutnya. Selain itu, ada juga tari klasik atau tari keraton yang berkembang di kalangan bangsawan. Jenis tarian ini umumnya melarang masyarakat bisa menarikan tariannya, dan terdapat aturan baku atau tertulis yang mengatur. 2. Tari kreasi baru. Jenis seni tari kreasi baru dikembangkan atau diciptakan oleh koreografer. Tarian ini berkembang sesuai dengan zaman dengan memodifikasi tarian tradisional sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Contohnya adalah tari rapai yang merupakan paduan gerak tari daerah Aceh dan Semenanjung Malaya, seperti tari sedati, tari saman, dan tari zapin. Yang ketiga, tari kontemporer. Jenis tarian kontemporer menggunakan gerakan simbolik, unik, dan mengandung makna tertentu. Tarian ini lahir sebagai bentuk reaksi dari seni tari klasik yang telah mencapai titik akhir dalam perkembangan teknisnya. Tari kontemporer termasuk salah satu jenis tari modern, sehingga minim unsur tradisi lama. Biasanya, gaya tarian ini bernuansa unik menggunakan jenis musik modern. Fungsi seni tari. Tarian memiliki beberapa fungsi sesuai dengan gerakan serta irama yang dilakukan. Berikut ini adalah beberapa fungsi seni tari, antara lain, sarana keagamaan atau kepercayaan. Tarian telah alam digunakan dalam sarana keagamaan yang bersifat sakral dan mengajarkan makna kebaikan. Misalnya beberapa jenis tari di Bali yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan dewa dan leluhur. Sarana upacara adat. Seni tari juga bisa digunakan sebagai sarana upacara adat untuk berbagai tujuan, seperti meminta hujan, meminta hasil panen, serta acara adat lain. Sarana pergaulan. Tarian mengandung nilai sosiokultural bagi masyarakat. Hubungan sosial dapat terjalin saat tarian dilakukan dan dipentaskan. Manfaatnya adalah munculnya kerukunan dan persatuan antar manusia. Yang terakhir adalah sarana hiburan. Seni tari bermanfaat sebagai ajang hiburan, tontonan, serta pertunjukan. Berbagai jenis tarian dapat dinikmati bagi mereka pecinta seni dan masyarakat awam. Kesenian tari di daerah Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan istiadat termasuk kesenian tariannya. Berikut ini adalah beberapa tarian daerah populer di Nusantara, antara lain tari daerah istimewa Aceh. Contohnya tari saudati, jenis tarian yang berasal dan dipengaruhi budaya Arab dan latar belakang agama Islam. Gerakan tarian ini sangat dinamis dan penuh keseimbangan dengan suasana keagamaan dan menjadi tarian paling populer dan digemari masyarakat Aceh. 2. Tari daerah Bali. Tari kecak, yaitu tarian berdasarkan cerita Ramayana yang mengisahkan bala tentara monyet Hanuman dan Sugriwa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.